Sebanyak 10 remaja geng liar usia SMP SMA ditangkap personil polisi sektor Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Jumat dini hari tanggal 8 Januari 2021. Penangkapan para geng liar tersebut berdasarkan laporan warga bahwa selama ini di Jalan Lintas Merdu, Jangkabuya sering beroperasi para remaja dengan berbagai aktivitas yang meresahkan warga, seperti balapan liar, menyetop para pengendara sepeda motor yang melintas pada malam hari. Bahkan, para remaja tersebut juga asik begadang di warung-warung internet sampai dini hari dengan bermain game dan chip. Padahal mereka rata-rata masih pelajar SMP dan SMA. Gelagat para geng-geng liar asal Kecamatan Ulim dan Merah 2 telah lama dipantau personil Polsek Merah 2. Akhirnya, di awal Januari tahun 2021, Polsek Merah 2 berhasil menangkap geng tersebut sebanyak 3 kali. Di kali yang ketiga ini, Polsek Merah 2 mengamankan 10 remaja asal Kecamatan Ulim dan Merah 2 di beberapa titik menjelang dini hari. Sebelum diserahkan kepada orang tuanya, pihak kepolisian juga memangkas rambut para remaja geng liar tersebut. Kemudian diserahkan kepada orang tuanya setelah diberi pengarahan. Kapolsek Merah 2, Ibtu Syahrial SH mengatakan, penangkapan para geng-geng liar untuk dibina dan diserahkan kepada orang tuanya dengan perjanjian tidak akan mengulanginya lagi. Jika tetap kedapatan, maka akan diberi sanksi. Sama di tahun 2020, sepanjang tahun 2020 ada 2, di 2021 ada 2, ini yang terakhir Pak. Apa yang dilakukan anak-anak ini Pak? Yang dilakukan anak remaja-remaja ini, mereka berkeliaran di gede-gede. Jadi dengan berdalih meminta izin kepada orang tua untuk ke tempat pengajian, ternyata bukan di tempat pengajian, ternyata mereka itu nongkrong di gede-gede, di warung-warung, dan di situ mereka main wifi dengan waktu tidak terbatas sampai pagi. Berapa jumlah orang ini Pak? Ini yang terakhir kami tangkap berjumlah sekitar 11 orang Pak. Setelah penangkapan seperti ini, apa yang dilakukan pihak kepolisian Pak? Ya, jadi kami sebagai kepolisian, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tetap melaksanakan kegiatan. Yang kami lakukan, kami memberi semacam bimbingan, arahan kepada anak-anak kita, yang anak-anak tersebut seperti kita ketahui masa depan kita. Jadi kalau masa depan anak-anak itu hancur, berarti hancurlah kita semua. Dan kami bersama P2 TP2A melaksanakan giat ini, dan Ibu Lina di samping saya ini bersusah payah sampai malam menemani kami untuk pembinaan anak-anak kita ini. Adakah syarat-syarat dalam pembinaan ini Pak? Sebetulnya syarat tidak ada, jadi kita untuk saat ini selalu melaksanakan kegiatan patroli malam, dan ketika mendapatkan hal demikian kita melakukan pembinaan, ya semacam memberikan arahan, bimbingan kepada anak-anak agar untuk pendidikan bisa dilaksanakan dengan bagus. Iya Pak, seperti hari ini kita ada datang wali atau orang tua dari anak-anak ini. Apakah ada perjanjian antara orang tua dengan polisi Pak? Ya, kita tetap melaksanakan perjanjian kepada orang tua. Dan selama ini orang tua tidak tahu bagaimana anak-anaknya. Dan selama ini orang tua pun menganggap anak-anaknya sudah jujur semua. Padahal setelah sampai di polsek, kita pertanyakan, kita pertemukan antara anak dengan orang tua ternyata jauh di luar dugaan. Dan ini pun orang tua mengucapkan terima kasih banyak kepada kami selaku Polsek Merah 2 Polres Pidijaya di sini, dan kami akan selalu memberikan arahan dan bimbingan. Sementara P2 TP2A Kabupaten Pidijaya, Wina, mengatakan kejadian seperti yang dilakukan para remaja tersebut mencerminkan daya kontrol orang tua terhadap anaknya sangatlah minim. Buktinya, anak mereka tidak pulang ke rumah sampai larut malam, bahkan sampai menjelang pagi.
tapi mereka santai-santai saja. Langkah dari P2TP2A selaku Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ialah mengasesmen dulu kepentingan daripada anak-anak tersebut. Setelah anak-anak tersebut diamankan di polisi, seberapa jauh keterlibatan anak tersebut terhadap masalah hukum. Kalau kami dari P2TP2A Pidijaya itu memberikan langkah selanjutnya itu berupa pembinaan bekerja sama dengan kepolisian, dan selanjutnya kita kembalikan lagi kepada orang tuanya dengan sebuah perjanjian yang mengikat. Apabila nanti di anak tersebut mengulangi perbuatannya, baru akan dikenakan sanksi secara hukum yang berlaku. Pembinaan dalam bentuk bagaimana ini, Bu? Pembinaan bermacam-macam. Kita bekerja dengan polisi dengan misalnya contoh seperti pembinaan seperti pembinaan seperti mengaji atau pokoknya hal-hal yang mendidik bagi anak-anak tersebut. Jika ternyata anak-anak ini ada yang ketangkap sampai berulang 3 kali, ini bagaimana yang dilakukan P2 tidak? Apabila anak-anak tersebut ditangkap sampai 3 atau 4 kali, seperti tadi bahwa kita teliti kembali seberapa jauh keterlibatan anak tersebut dengan hukum. Apabila memang sangat melanggar hukum, dan kita kembalikan juga ke peraturan-peraturan yang ada bahwa apabila anak berhadapan dengan hukum, jika anak tersebut terkena ancaman hukuman di bawah 7 tahun, akan kita lakukan diversi. Apabila anak tersebut melanggar hukuman yang hukumannya di atas 7 tahun, maka akan kita berlakukan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.